Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wonten pelajaran hadis wekdal itu ingkang modal almarhum Pak Malik. Itu hadis bulughul maram wekdal bahas masalah wudu. Kene apa wong wudu itu kok sing dibasuh tertentu hanya itu saja ya, wajah, tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Padahal ketika hadas itu yang berhadas, yang kotor kan bukan itu ya, sama niku ya. Ketika hadas misalnya buang air kecil, buang air besar, berarti yang nato jenenge yang harus dibasuh sebenarnya bukankah yang itu ya, misalnya buang angin ya, ngentut ya, kudune kan dubure sing dibasuh. Kok iki enggak. Ternyata sirine nopo, sirine terus si Pak Malik itu ya, tapi kalau dari nemu akan riwayat sirine sian Kanjeng Nabi Adam ketika dibujuk kalian iblis kangge makan buah khuldi ya, syajaratul khuldi, beliau Nabi Adam itu menek ya, bahasanya menek datang pohon khuldi niku ya, yang anggota badan yang dibuat untuk memanjat pohon ya, mereka yang terkena pohonnya termasuk tangan, wajah, rambut, dan kaki. Nah, itu akhirnya menjadi syariat wudu yang harus dibasuh, yang harus diusap, yaitu ketika Nabi Adam memanjat datang pohon khuldi ya, terus saya ngapain. Tetapi nek digawe gampang-gampangan, ya pokoknya itu tiba datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang ilmu fikihnya itu buatan sedaya sakit dijelaskan secara logika. Atau sholat, ingin nopo zuhur kok petang rokaat, asar papat, maghrib telu, isya papat, dan tidak diurut-urut, dipikir-pikir, dimudah nutut. Nah, disinilah namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang murni, yang memang dimensinya di luar akal manusia. Yang nopo sholat itu kadang ada ruku, sujud, tahiyat dan seterusnya. Itu bukan saja dijawab secara logika, karena itu sudah di luar logika. Kanjeng Nabi diperintahkan kata semacam itu kali Gusti Allah diikuti kali hamba umat-umatnya pun itu mau yang kita lampaui. Dan oke, jadi namanya maklum doruri. Maklum doruri itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, tetapi ya kita harus mengikuti, wajib mengikuti Kanjeng Nabi wonten mawon. Yang terseling wow. Ini apa puasa yang wajib kita lakukan, namun wonten bulan Ramadan ya sudah, karena nggak bisa dijawab secara logika, ya sudah itu saja kita ikuti. Wonten mawon tampil ya. Buatan usah angel-angel. Jika ganti yang itu digawe ribet karena beda, terus enak ya boleh angel. Jadi apa kok menjadi tidak pokok dilakoni lah usai. Nah itu tahap awal. Tapi panggil lek panjenengan dulu panjenengan studio kurun ngaos malih, kurun belajar malih, dia mungkin menemukan jawaban-jawabannya. Ya, terus apa kunut dia mengatakan. Jadi tahun sekian Buya Hamka itu buatan nasib kunut ketika awal-awal beliau jadi tokoh. Ketika akhir-akhir hidupnya beliau malah sebaliknya kunut ya. Ngakoni kunut terus. Ketika ditanya Buya Hamka kenapa anda kok kunut, padahal dulu tidak, karena saya dulu hanya membaca satu kitab, tapi sekarang saya sudah membaca banyak kitab. Dan itulah pentingnya kita harus terus belajar melihat kehidupan atau ibadah atau sosial dan lain sebagainya di dunia ini dengan berbagai macam sudut pandang, ditinggali dari berbagai macam segi, bukan namun satu pandangan mawon, tapi sudah banyak pandangan. Makanya keinginan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama NU ketika ditanya berbagai masalah fikih, berbagai masalah ibadah, itu jawabannya tidak hanya satu.
Tapi jawabannya mesti banyak. Kalau begini nanti ini, kalau ini nanti begini. Jadi kita itu diberikan banyak kemudahan milih sing kena sing di kabeh ono dasari. Madhab juga ada 4 yang muktabar ya sing. Nah, kita saklek kan ya satu pandangan terkesan kaku menjalani segala sesuatu ini membuat sangat fleksibel kaku. Jadi kaya keras ya, artinya ekstrem kanan kalian ekstrem kiri. Nah kita ini diperintahkan dianjurkan tawasud moderat tengah-tengah umatan wasaton di umat yang tengah-tengah, gak terlalu kanan ya gak terlalu kiri ya, ibaratnya jenengan sepeda motoran nek wayahe menengah nyalip ya nyalip, wayahe mikir ya mikir, gak nengah terus ya ketabrak aman gak minggir terus gak tutup jadi ada kalanya begitu. Tapi sami kalian ngeten. Nah akhirnya saat ini jadikan politik identitas kasihan. Nek wong kurut ya NU, nek kurut Muhammadiyah. Padahal nggak ada seperti itu. Ya ada itu madhabnya madhab Syafi'iyah dan selain Syafi'iyah. Bukan madhabnya NU kali madhab Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu hanya organisasi. Sebenarnya sama saja, hanya karena mungkin saya kepingin betul ya. Padahal sami mawon. Jenenge urut gak urut dari semongko kerso. Kabeh-kabeh ada dasar. Lah, wudhu niki wau niat dan membasuh wajah, kedua tangan dan seterusnya harus kita lakukan. Keranten hadis niki la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Salate wong-wong kabeh gak bakal diterima selama orang itu mempunyai hadas dan tidak berwudu, hadas kecil atau hadas besar. Nah, nanti yang itu wow kajian sholat, kita ngilangi hadas riyen, ngilangi hadas kecil kali wudu, ngilangi hadas besar kali siram mandi. Baru setelah itu sholat kita insya Allah akan diterima. Nah masalah makbul atau qabul, nah ini wonten kali secara hakikat dan secara majasi. Secara hakikatnya ibadah kita diterami, sholat kita diterami, wudhu kita dan seterusnya. Itu secara hakikatnya itu urusan Gusti Allah. Tetapi yang terlihat yang kita lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tata cara, sehingga bisa untuk sholat atau boleh untuk melaksanakan sholat yang sudah itu kita lakukan. Jadi diterima dalam hal kita sudah melalui atau melakukan tata cara wudhu, niat dan seterusnya. Betul-betulnya sampun kita lampaui. Jadi memang diterima dalam boten itu hakikatnya urusannya Gusti Allah. Nah, qabul niku ngoten niku lek demene napa jenenge sarahnya Istatul Ibad disebutkan seperti itu. Jadi makbul secara hakikat, kali makbul secara majaz.